Indonesia merupakan negara dengan ragam budaya yang sangat kaya, mulai dari adat istiadat, bahasa, makanan, hingga minuman. Makanan Indonesia terkenal dengan aneka rempah-rempah dan beberapa sudah terkenal akan kelezatan rasanya. Salah satunya adalah rendang, makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Kuliner satu ini sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah, khususnya di rumah makan Padang. Cita rasanya yang khas menjadikan makanan satu ini sangat terkenal di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, rendang tidak dapat tergilas modernisasi bahkan sampai sekarang. Dan tentu saja makanan satu ini masih banyak diminati oleh masyarakat luas. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia yang digelar oleh CNN Internasional. Rendang berasal dari Minangkabau yang disajikan dalam berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Rendang adalah masakan yang berbahan dasar daging dengan menggunakan campuran bumbu dan juga rempah-rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Proses memasaknya pun memakan waktu yang cukup lama karena harus menunggu hingga kering dan juga berwarna coklat pekat. Ya, rendang itu adalah masakan olahan daging khas dari Padang. Oke, Oke. ada lagi? Udah. Cara masaknya yang pertama kita siapkan dulu dagingnya, dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Tumis, lalu tumis bumbunya seperti bawang dan lain-lainnya, lalu masukkan santan dan bumbu lainnya juga. Itu dimasak sampai dia mengering dan sampai matang dagingnya. Saya Putra, pemilik resto rumah makan Padang Mutiara Minang. Rendang itu bahannya daging, bahan pokoknya itu daging, bumbunya itu dari bawang, bawang merah, bawang putih, jahe, laos, cabai, terus dari rempah-rempahnya dari tumbar, kapulaga, bunga lawang, jinten, nala, dan banyak lainnya, masih banyak lainnya, saya lupa gitu. Tapi yang pokoknya yang tadi saya sebutkan itu santan juga, terus daun bumbu dapur seperti serai, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, itu ya. Kalau rendang dengan yang lainnya ya dari tampilannya pun sudah beda ya, cara masaknya pun beda dengan yang lainnya. Dia itu rendang itu membutuhkan proses yang agak lebih lama dari masakan lainnya. Ada lagi? Nah, Udah? Cara memasak rendang diawali dengan menghaluskan bahan-bahan yang terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, jinten, ketumbar, kunyit, jahe, dan garam. Bumbu halus tersebut ditumis dengan minyak panas, kemudian ditambahkan daun kunyit, daun jeruk, dan juga serai hingga harum.
Daging dan santan kental dimasukkan dan dimasak hingga berubah warnanya menjadi kecoklatan. Sejak zaman dahulu, orang Minang yang memiliki tradisi merantau dipercaya membawa rendang ke negara-negara tetangga termasuk yang saat ini menjadi warga negara Malaysia. Di Malaysia itu sendiri terjadi proses asimilasi kuliner sehingga menghasilkan rendang yang berbeda dengan yang dikenal di Sumatera Barat. Rendang di Indonesia yang berasal dari Minangkabau mempunyai rasa yang dominan asin dan juga pedas. Seorang pakar kuliner bernama William Wongso mengatakan bahwa rendang bukanlah nama masakan, melainkan cara memasak. Kata rendang berasal dari kata randang atau istilah merandang yang berarti menggosongkan santan dengan api kecil hingga menghitam. Dalam proses pengolahan rendang sendiri dilakukan secara lambat dan juga memakan waktu yang lama. Dengan proses yang demikian tentu saja memiliki keuntungan kepada kualitas dari rendang itu sendiri, agar bumbu dan rempah-rempah dapat menyatu dengan dagingnya serta santan dapat meresap secara sempurna sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dari rempah-rempahnya. Pengolahan rendang ini memiliki 3 tahapan, yaitu mulai dari basah, kemudian setengah basah, dan kering yang merupakan tahap akhir dari pengolahan rendang. Rendang sejatinya bertekstur kering dan berwarna kehitaman akibat proses memasak rendang yang bisa memakan waktu hingga 8 jam. Hasilnya, rendang juga menjadi awet karena tahan lama dalam perjalanan jauh. Pada masa lampau, rendang menjadi makanan bekal untuk para perantau dan juga orang yang ingin naik haji. Masyarakat Minang percaya bahwa rendang memiliki 3 makna yang berkaitan dengan sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan juga ketekunan. Ketiga makna tersebut dibutuhkan dalam proses memasak rendang, termasuk pada saat memilih bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan rendang dan juga memiliki makna serta filosofinya sendiri. Yang pertama ada daging. Filosofi pada daging melambangkan istilah Niniak Mama atau pemimpin suatu suku. Bagi masyarakat Minang, daging sapi atau kerbau melambangkan kemakmuran dan rasa cinta yang diberikan oleh orang tua kepada anak dan keponakan. Yang kedua ada kelapa atau santan. Santan terbuat dari kelapa yang melambangkan istilah Cadiak Pandai, yang berarti kaum intelektual. Makna kelapa itu sendiri bagi kaum Minang adalah sebagai pemersatu semua komunitas yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada cabai. Cabai merupakan lambang dari istilah alim ulama, yaitu yang tegas dalam mengajarkan agama. Masakan Padang khas dengan rasa pedas yang tercipta dari cabai. Kaitannya antara cabai dan ulama ialah melambangkan guru-guru di Padang sewaktu mengajar anak-anak membaca Al-Quran dan juga budi pekerti. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat ingat dan tahu serta dapat menjadi orang tua yang baik nantinya. Terakhir ada bumbu dan rempah-rempah. Bumbu melambangkan keberagaman atau keseluruhan masyarakat Minang. Bumbu dalam rendang sebagai pelengkap yang kaya akan rempah-rempah. Maksudnya adalah semua orang di dalam komunitas masyarakat itu penting dan harus dihargai sebagai sesuatu yang penting juga. Rendang merupakan aset negara Indonesia, penyumbang keberagaman kuliner dan juga cita rasa yang khas yang menjadikan karakter negara semakin terlihat. Meski rendang sudah mencuri banyak hati para pecinta kuliner, tidak menutup kemungkinan bahwa makanan lain khas Indonesia yang mewarnai dunia kuliner Nusantara tidak dilirik juga oleh para pemburu makanan, khususnya para turis yang datang ke Indonesia.